Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang transformasi geometri. Di transformasi geometri ini anak-anak akan belajar tentang translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Nah, untuk materi pertama yaitu tentang translasi. Apakah itu translasi? Simak penjelasan dari video berikut ini. Di sini, di translasi, apa saja yang akan kalian pelajari? Yang pertama adalah konsep translasi. Yang kedua adalah rumus dari translasi. Dan yang ketiga adalah translasi pada garis atau kurva. Nah, untuk konsep translasi, nama lain dari translasi ini adalah pergeseran. Nah, silakan anak-anak amati gambar titik A dan B pada koordinat kartesius berikut. Nah, di sini koordinat titik A terletak pada koordinat 3,5. Sedangkan B di sini terletak pada koordinat 13,7. Nah, selanjutnya, jika titik A digeser sejauh 4 satuan ke kanan dan 3 satuan ke bawah, akan menghasilkan titik A aksen, di mana A aksen ini adalah koordinat hasil pergeserannya. Nah, sekarang tentukan koordinat titik A aksen. Nah, di sini sudah jelas ya, dia digeser sejauh 4 satuan ke kanan. Nah, ini ya, sejauh 4 satuan, 1, 2, 3, 4. Ingat ke kanan ya. Lalu 3 satuan ke bawah. Berarti ini ya, 1, 2, 3. Nah, di sini adalah koordinat letak dari koordinat A aksen. Jadi, kita dapat menentukan ya. Maka, di sini adalah letak A aksen. Berapakah koordinatnya? Koordinatnya adalah 7,2 ya. Oke, nah selanjutnya. Ini ya, A aksen 7,2. Nah, selanjutnya, titik B digeser sejauh 5 satuan ke kiri dan 7 satuan ke bawah. Jika B aksen adalah koordinat hasil pergeseran, maka tentukan koordinat titik B aksen. Nah, sekarang 5 satuan ke kiri, dia digeser sejauh 5 satuan ke kiri. Nah, berarti ini ya, ke kiri berarti 1, 2, 3, 4, 5. Sejauh 5 satuan. Lalu digeser ke bawah sejauh 7 satuan. Kita dapatkan seperti ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi kita sudah tahu ya letak koordinat dari B aksen, maka dapat kita jawab B aksen di sini koordinatnya adalah 8,5. Oke, selanjutnya. Nah, di sini sudah punya titik C. Titik C ini adalah koordinatnya 13,4 ya. Selanjutnya, bagaimanakah jika titik C digeser sejauh 2020 satuan ke kanan dan 2021 satuan ke bawah? Nah, kalian disuruh mencari C aksen, yaitu koordinat hasil pergeserannya. Nah, jelas ya, kalau misal kita menentukan koordinat C aksen dengan cara tadi, kita menggeser menggunakan koordinat kartesius ini, jelas agak kesusahan ya, karena 2020 satuan itu adalah angka yang cukup besar. Lalu setelah itu kita diminta untuk menggeser lagi ke bawah sejauh 2021 satuan, dan itu adalah angka yang besar. Jika kita harus menggambarkan koordinat kartesius terlebih dahulu, otomatis kita butuh suatu rumus, suatu formula, sehingga kita tidak perlu menggambarkan titik-titik ini di koordinat kartesius, tapi kita bisa menentukan hasil akhirnya. Gimana ya caranya? Caranya adalah dengan kita melihat pola dari yang sudah kalian dapatkan, titik-titik yang sudah kalian dapatkan. Nah, di sini kita tahu kan titik A. Titik A awalnya adalah koordinatnya 3,5 ya. Jadi penulisannya seperti ini ya, penulisan secara matematis.
Jadi titik A koordinatnya 3,5 digeser sebesar 4 min 3. Jadi ini T 4 min 3 artinya adalah digeser atau ditranslasikan ya sebesar 4, min 3. Maka akan menghasilkan bayangan sesuai tadi yang sudah kita kita cari ya. Berarti kita mendapatkan hasil A aksennya adalah 7,2. Nah, sekarang perhatikan hubungannya koordinat 7,2 ini dengan koordinat titik A dan juga besar translasi. Operasi hitung apakah yang bisa menghasilkan 7,2? Nah, kalau misal kita tuliskan dalam bentuk matriks seperti ini kan ya, ini adalah titik A 3,5 lalu ditranslasikan sejauh 4 min 3, maka dihasilkan koordinat bayangannya adalah 7,2. Nah, kira-kira nih tanda operasi apakah yang pas untuk mengisi di sini, di titik-titik ini? Operasi hitung apakah? Silakan anak-anak jawab ya. Selanjutnya, begitupun dengan titik B ya. Tadi kan kita sudah tahu bahwa B aksen itu setelah digeser sejauh 5 ke kiri dan 7 ke bawah, maka hasilnya adalah 8,0. Nah, jika ditulis dalam bentuk matematis seperti ini ya. Jadi B 13,7 digeser sejauh min 5, min 7, maka dihasilkan bayangannya adalah 8,0. Nah, coba kita lihat hubungannya. Kira-kira apakah sama dengan titik A tadi? Perhatikan ya, jadi ini titik awalnya ya 13,7 titik B, lalu digeser sejauh min 5, min 7 dan dihasilkan adalah 8,0. Nah, kira-kira operasi apakah di sini sehingga jika dioperasikan titik awal ini dan translasinya menghasilkan titik 8,0? Operasi hitung bervariasi ya, nah ada penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian. Dan kira-kira yang pas di sini operasi apakah? Jika ini matriks berarti nggak ada pembagian ya. Oke, nah sekarang coba dicocokkan dengan titik A tadi. Nah, kira-kira apakah sama operasinya? Jika sama operasinya, selanjutnya anak-anak menyimpulkan. Nah, menyimpulkan ya nak ya, setelah anak-anak tadi tahu operasinya operasi apa sih kira-kira yang tepat untuk titik A dan titik B tadi? Hubungan antara titik awal, besar translasi, lalu titik hasil translasinya atau bayangannya. Nah, sekarang kita tarik kesimpulan ya. Jadi jika titik A koordinatnya adalah X, Y digeser sejauh translasi A, B, maka akan menghasilkan bayangan A aksen, X aksen, Y aksen. Jadi hasil translasi bisa kita katakan sebagai bayangan ya, atau A aksen, ada tanda aksen di sini. Maka rumus yang tepat adalah seperti ini ya. Ini adalah X aksen, Y aksen adalah hasil translasinya. Di sini XY adalah titik awalnya dan AB ini adalah besar translasinya. Nah, kira-kira tanda operasi hitung apakah di sini yang benar sesuai dari titik A dan B yang sudah kalian dapatkan tadi? Jika kalian masih bingung, silakan bisa mencari informasi di sumber belajar yang lain atau bisa didiskusikan dengan kelompok tutor kalian. Oke anak-anak, jangan lupa kerjakan aktivitas ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.